Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali rasanya hari ini bisa berjumpa dengan kalian lagi di pembelajaran TIK atau komputer. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu lalu, kamu kan sudah membahas mengenai template. Sudah dikumpul lah ya semua tugasnya. Untuk minggu ini yang akan kita pelajari adalah perintah yang ada di dalam menu home. Oke, jelas ya. Nah, perintah yang ada di dalam menu home apa saja yang akan kita pelajari? Ya, nanti kita lihat banyak ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan adanya perintah home ini, siswa dapat kamu sebagai siswa dapat mengetahui fungsi dari perintah-perintah yang ada di menu home. Misalnya icon ini fungsinya untuk apa, icon ini fungsinya untuk apa, kira-kira seperti itu. Dan juga letaknya di mana. Bisa ya. Nah, sistematis penggunaan icon dan apa saja icon yang akan kita pelajari. Mari kita bersama-sama lihat video berikut ini. Baik, kita akan langsung memulai untuk pelajaran TIK atau komputer hari ini. Jadi yang pertama kita buat workbook seperti biasa, workbook baru. Kemudian saya akan kecilkan sedikit supaya bisa nampak lebih luas. Nah, sesuai dengan yang diberitahu di awal, maka yang akan kita pelajari adalah perintah yang ada di menu home. Jadi mulai dari yang namanya Calibri sampai nanti yang namanya wrap text ya. Oke, jadi saya akan jadikan itu sebagai satu project. Baru nanti kita akan lihat satu persatu fungsinya. Bisa saja waktu pengerjaan tidak sesuai urutan ya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama yang akan saya buat adalah saya akan membuat judul, misalnya adalah data siswa kelas 7 9 ya. Misalnya data siswa kelas 7 9. Oh, data berat dan tinggi badan sajalah ya. Data berat dan tinggi badan siswa kelas 7 9 ya. Oke, saya akan mulai. Nah, untuk yang pertama dari Calibri dulu. Jadi Calibri ini fungsinya Calibri itu adalah jenis tulisan. Nah, jenis tulisan itu namanya adalah font. Jadi di dalam font ini itu banyak sekali jenis-jenis tulisan yang lain. Tadi kalau bawaan pertama sekali ada Calibri. Nah, kita bisa saja mengganti itu menjadi misalnya kita ganti jadi copper black ya, copper black. Nah, jadi nanti tulisannya akan berubah. Jadi tulisan yang mau diubah itu harus kita klik dulu ya. Bukan di tempat kosong kita klik baru tulisan itu akan berubah, tidak ya. Jadi kita klik dulu baru tulisan dia akan berubah ya. Kemudian di sampingnya ada angka 11. Nah, di angka 11 ini itu namanya adalah font size. Nah, font size itu gunanya untuk mengganti ukuran tulisan. Saya rasa semua juga sudah pernah dengar, semakin besar angkanya maka tulisan juga akan semakin besar. Nah, jadi kalau bawaan 11 coba seganti jadi 14. Ya, jadi dia lebih besar ya. Oke. Nah, selanjut kita mengenai misalnya ini adalah nomor, sampingnya adalah nama, sampingnya adalah data. Nah, jadi data ini nanti terbagi dua. Misalnya di bawahnya adalah berat badan dalam kurung kilogram. Baru di sampingnya ini terlalu besar ya, terlalu panjang ya. Nanti kita lebarin. Sampingnya tinggi badan dalam kurung sentimeter. Seperti ini kira-kira ya. Baru kita rapikan sedikit ya. Misalnya nomornya kita sempitin sedikit seperti ini. Nama karena mungkin terlalu panjang kita lebarin sedikit.
Terus berat badan kita lebarin sedikit. Terus tinggi badan kita lebarin sedikit. Seperti ini ya. Oke, nampak jelas ya. Nah, kemudian karena ini belum terlalu rapi, kita rapikan lagi lebih lanjut ya. Nah, misalnya untuk data itu kan kolomnya bisa saja digabung. Jadi data ini saya coba gabung. Jadi kita klik, kemudian kita klik yang bulatan putih untuk semacam di blok seperti ini. Nah, jadi dua kotak ya, atau dua sel. Kemudian kita pilih namanya merge and center. Jadi merge and center ini fungsinya menggabungkan dua kolom atau dua kotak ya menjadi satu, kemudian dibuat perataannya jadi tengah. Nah, untuk nomor juga bisa seperti ini. Nomor di blok, merge and center, nama di blok, merge and center. Nah, kemudian muncul kembali permasalahan. Untuk nomor, dia kan tidak berada di tengah-tengah jadinya. Berikut juga dengan nama. Nah, untuk mengatasi ini, kita bisa saja memilih yang icon di ini, yang seklik ya. Jadi dia ada rata tengah yang khusus selnya ada gabungannya. Oke, yang di sini yang tengah ya. Bisa nampak jelas ya. Jadi kelihatan jauh lebih rapi dari segi penampilan. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk nomor saya akan ketik 1, kemudian di bawahnya saya akan ketik 2. Nah, misalkan kita akan mengetik kira-kira ada 10 nama. Misalnya ada 10 nama. Nah, kita tidak perlu untuk mengetik satu persatu angkanya. Jadi di Microsoft Excel ada namanya autofill ya. Autofill itu berarti otomatis dia bisa mengisi sesuai yang kita kehendaki sesuai dengan pola yang ada. Nah, misalkan di angka 1 kita klik, kemudian kita blok sampai angka 2. Nah, setelah itu kan muncul pilihan di tengah-tengahnya ya. Kamu lihat pilihannya fill, kamu klik fillnya, maka bloknya akan berubah. Yang tadinya bulat dia akan menjadi kotak. Nah, setelah itu kamu tarik. Nah, setiap tarik dia akan muncul angka. Dia pastikan angkanya menjadi angka 10. Maka seperti ini. Oke. Dia akan berubah menjadi 10 tanpa kita harus bersusah payah mengetik. Nah, inilah dimaksud dengan autofill ya. Autofill, jelas ya. Oke. Nah, sekarang untuk angkanya mungkin perlu dia menjadi rata tengah. Jadi ya seblok saja. Atau boleh juga langsung sekaligus blok kolomnya. Mana saja boleh sesuai selera. Kalau milih blok angkanya. Kemudian kita akan membuat dia menjadi rata tengah dengan pilihan seperti ini. Jelas ya? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk judul, nomor, nama, data, berat badan, tinggi badan, saya akan buat dia seblok aja sekaligus. Saya akan buat dia menjadi cetak tebal. Nah, cetak tebal itu gunanya cetak tebal itu kita menggunakan fungsi bold ya. Semua siswa serasa juga pernah mendengar ini ya. 3 fungsi umum yang selalu ada baik di Microsoft Word, Microsoft Excel ataupun PowerPoint, itu pasti pernah mendengar. Jadi ada B, I sama U. Jadi ini fungsinya untuk menebalkan bold, ini untuk memiringkan, dan ini untuk menggarisbawahi. Nah, dalam hal ini untuk judul saya memilih untuk menebalkan ya. Yang italic sama underline saya belum memakai. Oke. Kemudian untuk nama silakan diisi sebanyak 10 nama bebas. Nah, kalau mau mengikuti boleh. Kalau kamu punya nama tersendiri juga boleh. Tapi ingat jangan menggunakan nama yang aneh-aneh. Misalnya untuk nama pertama kita pakai contohnya Jimmy ya. Jadi silakan diisi sampai 10 seperti punya berikut ini.
ini sudah seketik namanya sampai 8. Jadi saya akan mengetik yang ke-9. Nah, misalnya untuk nama yang ke-9 itu adalah Jimmy Salim. Jimmy itu kan sudah pernah diketik di atas untuk yang nama pertama. Oke. Nah, di Microsoft Excel itu ada satu fitur namanya adalah autocomplete. Jadi autocomplete itu ketika kita sudah pernah mengetik nama yang sama seperti ini, maka dia akan otomatis muncul walaupun kita belum mengetik sampai selesai. Nah, jadi kita tinggal saja ketik Jimmy, baru kita tinggal melanjutkan Salimnya seperti ini. Nah, misalnya lagi di atas ada Louis ya, kita ketik saja Louis. Nah, dia akan muncul. Nah, kita ketik saja Louis, tinggal kita sambung mau Louis apa. Misalnya Louis Wijaya seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang saya akan mengetik berat badan dan tinggi badan ya. Jadi diisi semua sesuai dengan yang saya buatkan seperti berikut ini. Oke, nah saya sudah selesai untuk pengetikan berat badan dan tinggi badan. Nah, selanjutnya ini tinggal diblok saja semuanya seperti berikut ini sampai semuanya tertutup. Kemudian kita akan membuat dia menjadi bingkai dengan menggunakan border. Nah, border ini adalah bingkai yang akan menutupi semuanya seperti kita membuat tabel. Dalam hal ini kita pilih yang pertama namanya adalah all border. Jadi border itu pilihannya banyak. Ada yang bingkainya cuma luar, ada yang bingkainya cuma samping, atas, kiri saja atau kanan saja. Ya, dalam hal ini saya pilih yang semua. Oke ya, jadi sudah nampak ya dikasih bingkai dengan menggunakan all border ya. Kemudian di samping, di bawah border ada fill color. Nah, fill color ini gunanya untuk membuat warna. Ups, maaf, ini agak kurang lebar sedikit, selebarin dulu ya. Oke. Nah, misalnya saya lanjut ke fill color. Untuk fill color, misalnya untuk judul, untuk judul dari tabel ya, nomor misalnya. Kita bisa saja menggunakan fill color warna kuning seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau dia warna lain, ya bisa saja. Misalnya ini merah, ya. Tapi untuk ini kita seragamkan lah. Misalnya kita buat warna kuning. Caranya diblok semua saja. Kita fill colornya kasih warna kuning seperti ini. Nah, bagus ya. Nah, di bawahnya itu kan ada font color. Ini kita isi dulu juga semua. Misalnya kita buat semuanya itu menjadi warna ini saja lah ya. Seperti ini kira-kira ya. Nah, terus kita bisa saja menggunakan font color yang ada di bawah. Nah, font color itu digunakan untuk mengganti warna daripada tulisan. Misalnya dalam hal ini kan tulisannya bawahnya ada hitam. Kita ganti jadi warna putih. Seperti ini, tidak nampak ya. Oke, kita ganti misalnya jadi warna merah. Oke, nampak jelas ya. Nah, yang bawah juga bisa kita ganti. Misalkan kita mau ganti ini menjadi warna hijau. Wah, tidak terlalu nampak. Kita ganti orange, tidak terlalu nampak. Kita ganti biru. Oh, boleh, lumayan ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi mulai dari Calibri sampai Merge Center, serasa kita sudah memakai semua. Tinggal warp text saja. Nah, warp text itu dipakai kalau seandainya tulisannya itu tidak muat. Misalnya untuk berat badan dengan kilogram, sekecilin ya. Misalnya sekecilin seperti ini. Nah, kan tidak nampak. Oke. Saya akan memilih warp text, maka dia akan otomatis turun ke bawah menyesuaikan dengan lebar dan besar kolomnya. Ya, jadi kalau kolomnya sempit,
begitu di warp text dia akan turun ke bawah. Jadi semacam ada 2 baris jadinya. Oke. Nah, tinggi badan juga bisa kita buat. Kita kecilin dulu coba. Nah, kan melewati kita warp text, maka dia akan otomatis. Baru tinggal kita ratakan ke tengah kembali seperti ini. Jadi dia kelihatan lebih bagus. Oke, seperti itu kira-kira. Jelas ya? Baik, untuk pengumpulan tugas ya, sekarang kita akan melakukan melalui Google Form ya. Jadi silakan kamu buka Discord kamu. Kemudian kamu cari di bagian tugas tik. Nah, di tugas tik itu ada link Google Form yang sudah di-share oleh guru masing-masing. Silakan kamu buka saja link Google Form tersebut. Kemudian sesuaikan saja dengan browser yang kamu punya ya, misalnya Google Chrome seperti ini. Setelah itu tunggu sampai link dari Google Form tersebut terbuka. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kemudian ikuti saja sesuai dengan apa yang tertera di Google Form tersebut. Misalnya mulai dari nama lengkap ya, seperti ini. Kemudian pilih kelas, misalnya 72, baru di add file seperti ini. Nah, pada saat kamu meng-add file, di sana ada select file from your device. Jadi kamu akan mencari file yang akan kamu upload. Dalam hal ini baik itu tugas praktek maupun tugas teori ya. Seperti misalnya ketika kita klik. Nah, di sini akan muncul pilihan, kamu boleh langsung dari kamera atau dari file ya. Misalnya kita pilih dari file. Nah, setelah itu kamu tinggal mencari file punya kamu yang ingin diupload ya. Di sebelah atas ini kamu bisa ganti ya. Nah, kalau misalnya kamu melalui kamera, biasa dia ada di DCIM, kemudian di bagian kamera seperti ini ya. Tinggal kamu pencet salah satu, setelah itu di-upload. Oke, saya berikan contoh ya. Misalnya saya mau mengupload file, saya taruh filenya di sebelah bagian Bluetooth ya. Nah, di bagian Bluetooth kemudian ada file ini. Jadi tinggal dipencet ya, kemudian diklik tombol upload. Biarkan tombol upload ini bekerja sampai file tersebut terupload. Jika sudah dalam kondisi seperti ini, kamu tinggal mengklik submit seperti kamu waktu mensubmit ujian. Maka silakan tunggu sampai dia terkirim seperti yang kamu lihat di layar. Jika sudah, maka jawaban kamu sudah tersubmit di dalam Google Form. Oke ya, bisa dimengerti? Baik. Baik, anak-anak, sudah lihat videonya? Ya, saya harapkan kamu melihatnya dengan betul-betul teliti. Ya, apa yang sudah diperlihatkan dan apa yang sudah diajarkan. Oke? Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ya, dengan ikon-ikon atau perintah yang ada di menu home tersebut, maka siswa dapat membuat berbagai macam format sesuai dengan perintah tersebut. Format apa? Ya banyak, misalnya apa? Perataan, ya, warna, segala macam. Jadi saya bisa anggap itu seperti format teks lah ya, yang ada di Microsoft Excel. Ya, tidak semuanya seperti itu juga. Ada juga yang misalnya seperti wrap text ataupun seperti match and center ya, itu lebih cenderung ke dalam penggunaan untuk cell ya. Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran tik untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.